jago, sorry bang jago, abang jago, yeah boom 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 boom. Bang jago, abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Ampun bang jago. Halo para siswa, setelah kita beristirahat dan disegarkan kembali dengan Bang Jago, maka sekarang kita akan memulai pembelajaran kita. Pembelajaran kita pada hari ini adalah mengenai pusat pertumbuhan sebuah kota. Yang akan kita pelajari adalah yang pertama, kita akan belajar tentang teori pusat pertumbuhan kota. Yang kedua, kita akan belajar tentang bagaimana sebuah kota menjadi pusat pertumbuhan dan dapat mempengaruhi daerah sekitarnya. Oke, mari kita pelajari. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kota konsinentris, sektoral, dan indiganda. Teori konsinentris meyakini bahwa perkembangan kota dimulai dari pusatnya, yang kemudian meluas ke wilayah yang jauh dari pusat akibat peningkatan penduduk. Interaksi antara pengguna lahan dan manusia, baik dalam segi ekonomi, sosial, ataupun politik, membentuk beberapa zona konsinentris. Kekurangan dari teori konsinentris adalah tidak berlaku di negara selain Amerika Serikat. Susunan ruang kota teori konsinentris. Yang pertama ada zona pusat, yang memiliki ciri-ciri inti kota, intensitas yang tinggi untuk kegiatan komersil dan pemerintahan. Nilai harga jual atau sewa tanah yang tinggi. Lalu yang kedua ada zona peralihan, yaitu yang memiliki ciri-ciri terikat dengan zona pusat kegiatan dan populasi penduduknya heterogen dan tidak stabil baik di permukiman atau kegiatan sosial ekonomi, daerah dengan berpendudukan miskin. Lalu ada zona permukiman, yaitu kelas proletar, memiliki ciri-ciri kondisi pemukiman yang baik, umumnya rumah-rumah kecil ataupun rumah dusun. Populasi penduduknya merupakan para pekerja dengan berpenghasilan kecil atau bisa dibilang dengan pekerja buruh. Transportasinya dapat dikatakan masih relatif mudah dan murah menuju tempat kerja. Lalu ada zona kelas menengah, yaitu memiliki ciri-ciri permukiman untuk para pekerja dengan berpenghasilan menengah. Kondisi permukimannya lebih baik dibandingkan kelas proletar yang sebelumnya. Permukimannya ini berbentuk horizontal ataupun permukiman vertikal. Lalu ada zona pengelaju yang memiliki ciri-ciri penduduknya tinggal di pinggiran kota, tetapi bekerja di kota dan biaya transportasinya relatif tinggi menuju ke CBD dibandingkan dengan zona lainnya, dan pendapatannya penduduknya relatif tinggi. Teori sektoral asumsi yang digunakan adalah adanya variasi penggunaan lahan di sekitar pusat kota atau yang dikatakan dengan CBD zone, lalu berkembang dan masing-masing meluas ke zona lain. Pengelompokan penggunaan lahan kota meluncur seperti irisan kue tar yang sifatnya lebih bebas. Dan susunan ruang kota ini, yaitu yang pertama ada teori sektoral. Zona pertama adanya pusat kota yang meliputi perkantoran, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Zona kedua adanya daerah manufaktur, terdapat kawasan industri ringan dan perdagangan. Zona ketiga, permukiman kelas rendah, berada di dekat pusat kota dan terdapat kawasan murbawisma atau yang dapat dikatakan sebagai tempat tinggal kaum buruh. Zona keempat adanya permukiman kelas menengah, berada agak jauh dari pusat kota atau sektor industri dan terdapat kawasan
Wadya-Wisma atau yang dapat dikatakan sebagai tempat tinggal kaum menengah. Lalu zona kelima yaitu permukiman kelas atas, terdapat kawasan Adiwisma. Adiwisma atau yang dapat dikatakan sebagai tempat tinggal kaum atas. Lalu ada teori inti ganda merupakan hasil dari pengamatan yang menunjukkan bahwa sebagai kota besar tidak tumbuh hanya dengan satu inti, melainkan adanya beberapa inti yang terpisah-pisah. Inti-inti tersebut berkembang sesuai dengan penggunaan lahannya, yang fungsional dan keuntungan ekonomi menjadi dasar pertimbangan. Lalu ada susunan ruang kota, teori inti ganda. Zona 1 yaitu pusat kota atau CBD. Zona 2, daerah grosir dan manufaktur digunakan untuk kawasan niaga yang industrinya ringan. Zona ketiga adanya permukiman kelas rendah yang digunakan untuk kawasan Purbawisma. Zona keempat adanya permukiman kelas menengah yang digunakan untuk kawasan Wadya-Wisma. Dan zona yang kelima yaitu adanya permukiman kelas tinggi yang digunakan untuk kawasan Adiwisma. Dan zona keenam daerah manufaktur berat sebagai pusat industri berat. Lalu ada zona ketujuh yaitu daerah luar CBD, yaitu pusat niaga lain di pinggiran kota. Zona ke-8 adanya permukiman suburan yang merupakan umpan kota untuk kawasan Wadya-Wisma dan Adiwisma. Lalu ada zona ke-9 yaitu daerah industri suburban yang merupakan kota untuk kawasan industri. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kota Palembang dan teori apa yang termasuk dalam kota Palembang. Di mana teori sektoral ini memiliki 5 zona. Zona yang pertama yaitu pusat kota, zona yang kedua yaitu daerah manufaktur dan grosir, zona yang ketiga merupakan pemukiman kelas bawah, zona keempat pemukiman kelas menengah, zona yang kelima yaitu pemukiman kelas atas. Bukti zona pertama merupakan pusat kota yaitu terdapat kantor-kantor administrasi, alun-alun kota, pusat-pusat perbelanjaan dan perhotelan seperti Palembang Icon Mall, Transmart, Saptamal, dan terdapat jalan-jalan besar. Bukti zona kedua merupakan daerah manufaktur, dapat dilihat di gambar. Terdapat berbagai perusahaan manufaktur seperti PT Sumargo, PT Adikarya, HM Sampurna, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Selain itu terdapat juga toko-toko grosir seperti yang terdapat pada gambar. Bukti zona ketiga merupakan pemukiman kelas rendah, berisi kawasan persawahan, perumahan kecil, dan perkampungan. Seperti pada bagian utara terdapat Jalan Padat Karya, Jalan Talang Bulu, Jalan Akses Putri, Jalan Hasan Basri, dan Jalan Gajah Mada. Pada bagian selatan terdapat Jalan Pandawa, Jalan Hasan Basri, Jalan Kantor Pak Lurah. Bukti-bukti tersebut merupakan bahwa jalan tersebut merupakan pemukiman kelas rendah. Bukti zona keempat merupakan pemukiman kelas menengah. Terdapat banyak kompleks perumahan kalangan menengah seperti pada bagian barat terdapat perumahan Bukit Intan Residen, perumahan Mutiara Barangan 1, perumahan Permata Sukasari. Sedangkan pada bagian barat ada
perumahan ganda permai, perumahan tembok warna putih, perumahan catur residen, dan masih banyak lagi. Bukti-bukti perumahan tersebut merupakan pemukiman masyarakat kelas menengah seperti pada gambar. Bukti zona kelima merupakan pemukiman kelas atas, yaitu pada daerah tersebut banyak kompleks perumahan elit seperti bagian utara terdapat Grand City Residence, Golden Land Residence, Golden Village, dan sebagainya. Sedangkan di bagian selatan terdapat Citraland Palembang, Surya Alam, perumahan Villa Bayani, dan perumahan-perumahan yang lainnya. Bukti perumahan tersebut merupakan pemukiman kelas atas seperti pada gambar yang bisa kita lihat ini. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai peta kota Jakarta dan teori yang terdapat di kota Jakarta. Seperti yang kita bisa lihat di gambar peta di sebelah, merupakan susunan ruang kota teori inti berganda. Zona 1 ada zona PDK, zona 2 ada zona grosir dan manufaktur, zona 3 ada zona permukiman kelas rendah, zona 4 ada zona permukiman kelas menengah, zona 5 ada zona permukiman kelas tinggi, zona 6 zona daerah manufaktur berat, zona 7 zona daerah luar PDK, zona 8 zona daerah pemukiman suburban, dan zona 9 zona daerah industri suburban. Peta Jakarta ini termasuk teori inti berganda yang dimana artinya hasil dari pengamatan yang menunjukkan bahwa sebagian kota besar tidak tumbuh hanya dengan satu inti. Bukti zona 1 merupakan pusat kota, yaitu adanya monumen nasional. Terdapat juga kantor-kantor administrasi seperti kantor perwakilan pemerintah. Terdapat juga kantor-kantor administrasi seperti kantor perwakilan pemerintah, kabupaten, dan kantor wali kota Jakarta Pusat, dan lain-lainnya. Bukti dari zona 2 merupakan daerah manufaktur dan grosir, yaitu terdapat berbagai perusahaan manufaktur dan grosir seperti pabrik anggur Raja Wali, Laika, dan masih banyak lainnya. Bukti zona 3 daerah pemukiman kelas rendah berisi kawasan perumahan kecil dan perkampungan yang cukup padat, yang dimana pada bagian Jakarta Pusat terdapat Kelurahan Karet Tengsin, Kebon Melati, kemudian Jakarta Selatan ada Kelurahan Gandaria Utara, Pela Mampang, kemudian Jakarta Barat ada Kelurahan Kembangan Utara, Wijaya Kusuma, kemudian Jakarta Timur ada Kelurahan Duren Sawit, Jatinegara, Pulau Gadung, Jakarta Utara terdapat Kecamatan Penjaringan, Kalibaru. Gambar yang tercantum di sebelah merupakan bukti perumahan kelas bawah yang adanya Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Kalibaru, Kelurahan Kembangan Utara, dan juga ada Peli Mampang. Bukti zona 4 merupakan daerah pemukiman kelas menengah, terdapat banyak rumah sederhana di sekitar jalan Rasuna Said, Patra Kuningan, daerah Gatot Subroto, Pondok Indah, Pantai Indah Kapluk, Puri Indah, dan lain-lainnya. Dan gambar di sebelah merupakan bukti dari adanya perumahan yang ada di kelas menengah seperti di Jalan Rasuna Said, Jalan Gatot Subroto, adanya Patra Kuningan, dan juga Puri Indah. Bukti bahwa zona 5 merupakan daerah pemukiman kelas atas, yaitu terdapat banyak kompleks perumahan elit di daerah pusat perbelanjaan seperti yang ada di peta yang terlihat ada Royal Gading, The Kensington, Kelapa Gading, dan daerah Ruko Royal Gading Square. Dan gambar di sebelah merupakan bukti perumahan tersebut merupakan pemukiman kelas atas, yaitu ada di Jalan Perumahan Kemang, ada di Jalan Semogot, Puri Indah, dan juga Indah Kapuk. Kemudian bukti zona 6 merupakan terdapat banyak manufaktur berat seperti kawasan industri Pulau Gadung. Bukti zona 7 merupakan daerah luar PDK, yaitu terdapat daerah luar PDK, salah satu yang sering kita dengar yaitu pusat perbelanjaan Ion Mall. Bukti zona 8 daerah pemukiman suburban, yaitu terdapat daerah pemukiman suburban seperti ada Transmart Cilandak, RSUD Pasar Minggu, dan lain-lainnya.
Kemudian bukti zona 9 merupakan daerah industri suburban, yaitu terdapat kawasan industri suburban seperti PT Prima Jasa Lindo Nusantara, kemudian ada PT Langgeng Mulia Jaya, dan lain-lain. Nah, menyenangkan bukan? Belajar geografi tentang pusat pertumbuhan kota dan teori pusat pertumbuhan kota. Oke, ayo kita like, subscribe, dan komen agar Bu Eko bisa melanjutkan video untuk selanjutnya. Bye-bye.